Oleh karena itu, agar proses belajar ini menjadi syafaat bagi perjalanan kehidupan kita, mari kita mohon ridho dan berkah Allah seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat sekarang sedang menjalankan puasa. Ada puasa, ada saum. Puasa dan saum itu berasal dari bahasa yang berbeda. Jadi kalau puasa itu dari bahasa Pali. Berasal dari kata upa fasa. Jadi upa itu artinya adalah upaya, cara, metode, pendekatan, strategi. Sedangkan fasa itu artinya adalah bertempat tinggal atau berdiam diri. Oleh karena itu maka upafasa itu artinya adalah upaya untuk berdiam diri. Itu arti dari kata puasa dari bahasa Pali. Jadi sebetulnya dalam bahasa spiritual puasa itu sering diartikan sebagai upaya, metode, cara, strategi agar kita bisa berdiam diri. Berdiam diri di mana? Tentu saja berdiam diri di puncak kesadaran. Berdiam diri di keluhuran. Itu yang disebut dengan puasa. Jadi saya tidak menjadi heran ketika banyak sekali umat Islam terutama di Indonesia yang menerjemahkan saum itu menjadi puasa. Sedangkan saum sendiri sebetulnya itu bahasa Quran. Jadi di Quran tidak ada kata puasa. Di Quran itu adanya kata saum. Nah, kalau kita berbicara saum, itu harus cari penjelasan yang resmi ya, dari tradisi Islam. Karena itu berasal dari tradisi Islam saum itu. Nah, ada diskusi yang mengatakan bahwa ada dua kegembiraan bagi orang yang saum. Satu ketika berbuka, yang kedua berjumpa dengan Tuhan. Itu hadis qudsi. Jadi saum itu dua. Yang pertama berbuka, yang kedua berjumpa dengan Tuhan. Jadi sebetulnya berbuka yang dimaksud di sana tentu saja tidak ada kaitannya dengan makanan. Tapi berbuka yang dimaksud adalah berbukanya kita, berbukanya tirai yang menutupi pandangan batin kita. Sehingga kita bisa menyadari kehadiran Allah di dalam diri kita. Jadi harusnya saum itu sampai ke sana. Nah, kenapa saum kemudian diterjemahkan menjadi puasa? Karena untuk berbuka, untuk merasakan kehadiran Dia di dalam diri kita, maka sesungguhnya yang harus kita lakukan adalah berdiam diri dalam keluhuran. Sehingga tidak heran ketika saum diterjemahkan menjadi puasa. Nah, terlepas dari itu semua, yang paling penting adalah bagaimana kita itu bisa bertransformasi ketika melaksanakan saum atau puasa. Itu kan fase, itu adalah proses. Sehingga kesadaran kita meningkat. Jadi ada istilah ya, jangan sampai kita ini ya puasa seperti puasanya ular. Karena kalau ular itu untuk berganti kulit, itu kan puasa juga. Cuman setelah dia berganti kulit, yang namanya ular, tetap saja namanya tidak berubah, tetap saja ular. Yang kedua, ya, kulitnya juga tidak berubah. Ya cuman berganti aja. Tapi warna kulitnya juga masih sama dengan warna yang lama. Gitu. Yang ketiga, ya, itu dari sisi wajah. Yang ketiga, makanan yang disantap oleh ular sebelum puasa dengan setelah puasa sama saja. Ya, jadi awalnya dia itu menyantap makanan itu, setelah puasa juga masih makanan itu yang disantap. Mulutnya juga masih tetap berbusa, sangat berbahaya busanya, masih beracun. Jadi ular itu mulutnya tetap aja beracun sebelum dan sesudah puasa. Bahkan ya cara geraknya ular itu tetap aja ya. Istilah orang Sunda itu luar leor ya. Cara geraknya pun sebelum puasa dengan sesudah puasa sama saja seperti itu. Nah, yang paling berbahaya adalah ini, watak. Watak tabiat. Watak tabiat ular sebelum puasa dengan sesudah puasa juga sama. Jadi jangan sampai ya
puasa yang kita lakukan itu tidak mengantarkan kita untuk menemukan fase-fase kehidupan yang berkesadaran. Kenapa? Karena kita melaksanakan puasa ya seperti ular, ya. Betul, kita sudah melaksanakan puasa selama 30 hari full, ya. Tetapi satu, ya, nama kita masih tetap nama yang lama. Padahal menurut Quran, kalau orang sudah puasa itu la'allakum tattaqun. Namanya berubah menjadi orang yang bertakwa, namanya muttaqin. Semua kita akhirnya akan bernama sama kalau melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya. Ya, puasa dalam pengertian saum. Sehingga kita bisa bernama sama, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi muttaqin. Yang kedua, wajah kita juga berbeda. Sebelum puasa, setelah puasa, wajah kita berbeda, mengalami transformasi. Yang keempat, ya, nama kita juga berbeda. Yang keempat, itu cara hidup kita berbeda, gerak kita berbeda. Dan yang kelima adalah watak dan tabiat kita juga berbeda. Asalnya mudah marah, jadi sekarang jadi mudah memaafkan. Asalnya mudah menghakimi, sekarang mudah memahami. Jadi lebih toleran lagi, lebih bijaksana lagi. Oleh karena itu maka ya, puasa yang harus ditiru adalah puasanya ulat. Kalau ulat itu berpuasa, dia kemudian berdiam diri, dan kemudian tidak makan, tidak minum, dan kemudian menjadi kepompong, dan setelah keluar dari kepompong, dia menjadi sesuatu yang baru. Namanya bukan ulat lagi, sudah berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian wajahnya juga berubah. Dari ulat menjadi kupu-kupu, asalnya menyeramkan jadi indah. Kemudian cara makannya juga berubah. Asalnya dia merusak tanaman, malah dia menjadi penyumbang kehidupan pada tanaman. Karena dia menjadi sarana untuk terjadinya proses pembuahan dengan penyerbukan. Kemudian yang keempat, cara geraknya berbeda. Asalnya dia itu merangkak, sekarang jadi terbang. Yang kelima yang luar biasa, tabiatnya berubah. Tabiatnya berubah, wataknya berubah. Nah, jadi jangan sampai ya puasa kita itu kemudian ya kalah sama puasanya ulat. Ulat itu melakukan transformasi. Karena apa? Dia melewati fase-fase kesadaran dalam kehidupannya. Para sahabat, kalau kita berbicara tentang perjalanan kehidupan kita semua, kan sebetulnya perjalanan kehidup kita semua ini sudah lama ya. Dari sejak di rahim ibu, yaitu fase mas kumambang. Kemudian kita keluar ya lewat gua garba ibu kita, ya, itu yang namanya fase mijil. Kemudian kita tumbuh menjadi anak yang lucu, ya, fase sinom. Kemudian mulai mencari jati diri, fase kinanti, ya. Kemudian fase asmarandana, mulai fase jatuh cinta pada pasangan. Kemudian fase gambuh, ya, berumah tangga. Kemudian fase berikutnya adalah fase durma, ya, belajar untuk berdharma, ya, berbagi. Kemudian fase pangkur, melepaskan segala kemelekatan. Dan puncaknya adalah fase magatru, ya. Magatru yang disebut dengan magatru itu pegatru, sehingga hubungan tubuh kita dengan sang hidup yang menghidupi diri kita juga sudah tidak ada lagi, sehingga tubuh ini sudah ditinggalkan oleh sang hidup karena tidak layak lagi untuk melanjutkan perjalanan. Kendaraan ini sudah tidak layak untuk mengantarkan sang jiwa yang ada dalam diri kita. Dan puncaknya kan pucung. Pucung itu adalah pocong. Pocong itu adalah itu, ya, ketika tubuh ini sudah tidak memiliki fungsi lagi. Nah, fase-fase perjalanan kita ini ya seharusnya ya di setiap fase itu kesadaran kita berubah. Ya, itulah pentingnya kita melewati titian kesadaran. Nah, di fase yang ketiga ini semoga para sahabat bisa melakukan suatu pertanyaan pada diri kita, ya. Jadi kalau tadi di awal saya memberikan prolog, ya, apakah kita mau puasa ulat atau mau puasa ular? Itu pilihan ada pada diri kita. Apakah kita hanya sekedar untuk menahan lapar dan tidak minum di siang hari, atau kita mau sungguh-sungguh untuk menahan diri agar kita berada dan bertempat tinggal dalam keluhuran, sebagaimana arti puasa dalam bahasa Pali, ya. Yang puncaknya kita akan melaksanakan saum. Jadi kita akan berbuka dan kita akan berjumpa dengan jati diri kita. Jadi harusnya mengantarkan kita ke situ, sehingga kita mengalami Lailatul Qadar yang sesungguhnya, kita mengalami Idul Fitri yang sesungguhnya, dan kita akan mendapatkan berkah hidangan dari langit ruhaniyah kita. Itu yang penting. Nah, sekarang pertanyaan yang perlu dipertanyakan kepada diri kita untuk melatih kesadaran adalah, coba dari fase-fase kehidupan kita ini, kita sekarang sudah berada di fase mana? Secara fisik. Lalu secara spiritual, kesadaran kita sudah berada di mana? Nah, kalau secara fisik tadi kan ada fase mas kumambang, fase kita berada di rahim ibu. Apa yang ada di rahim ibu? Apa yang perlu kita pertanyakan waktu di rahim ibu?
Itu ada ayatnya dalam Al-Quran. Kan Allah pernah bertanya kepada kita, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Dan saat itu kita bisa menjawab, saat itu ya. Dan kita mengatakan, qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Kan harusnya ada pertanyaan nih pada diri kita saat ini. Kalau kita pernah menyaksikan dia, kan harusnya kita masih bisa mengingat dia. Lalu pertanyaannya sekarang, mengapa saat ini kita melupakan dia? Ayo jawab. Nah inilah melatih kesadaran. Mengapa kita sekarang melupakan dia? Itu. Dan ada riset yang mengatakan bahwa manusia itu mulai melupakan Tuhannya itu dari hari ke-8 dari kelahirannya. Sekarang sudah hari keberapa coba kita lupa? Terus pertanyaan kedua, kalau kita terus lupa ya sampai kita mati, terus apa akibatnya? Sedangkan di Quran Allah mengatakan ketika nyawa di kerongkongan, seharusnya kan kita bisa menyaksikan dia lagi. Ketika nyawa sampai di kerongkongan, kita harusnya bisa menyaksikan dia lagi. Tetapi kebanyakan manusia, kata Quran, ya pada saat mati, ketika sedang sakaratul maut, malah tertutup ya mata kolbunya, tertutup mata jiwanya dari melihat kepada dia. Nah pertanyaan selanjutnya, kalau kita tertutup kepada dia dan kita tidak bisa melihat dia, terus apa akibatnya? Ya, bagaimana perjalanan kita selanjutnya dengan kematian itu? Dan itu tidak pernah dipertanyakan. Nah harusnya fase-fase kehidupan yang kita lalui itu yang menimbulkan pertanyaan. Sehingga pertanyaan itu akan membuat pikiran kita berpikir. Sehingga kita akan memasuki kesadaran-kesadaran baru. Apa sih fase mijil? Itu fase keluar. Yaitu fase pada saat kita menyakiti ibu kita. Di fase itu, satu ya, ibu kita menjerit. Sakit. Karena apa? Didobrak oleh kepala kita. Karena kepala kita yang pertama keluar. Yang kedua, ibu kita juga menumpahkan darah. Yang ketiga, ibu kita hampir kehilangan nyawa untuk kelahiran kita. Pernah nggak kita menyadari apa yang kita dapat dari fase mijil? Apa penghormatan kita kepada ibu kita? Bagaimana kita memuliakan ibu? Bagaimana kita bakti kepada ibu? Kan banyak ya, mohon maaf. Ya, cuman karena perbedaan pandangan, perbedaan sudut pandang dalam kehidupan. Banyak ya yang kemudian seorang anak ya tidak bisa menghormati ibunya. Tidak menghormati orang tuanya. Ya, padahal Allah lewat Rasulnya mengatakan, yang harus kamu hormati kan ibumu. Ibumu 3 kali. Nah, coba pertanyakan kenapa 3 kali. Karena pertama ya, yang menyakiti ibu pertama kali adalah diri kita. Yang kedua, yang menumpahkan darah ibu pertama kali adalah diri kita. Yang ketiga, yang hampir merampas nyawa seorang ibu, kan sebenarnya diri kita. Itu fase mijil. Kemudian fase sinom, apa pelajaran yang di situ? Kesadaran apa yang dapat kita ambil dari situ? Sinom itu kan fase di mana kita sedang ringan-ringannya menjadi anak. Coba lihat anak kecil. Anak kecil kan luar biasa. Ya, dia bergerak terus. Dia tidak pernah cemas, tidak pernah khawatir, tidak baperan, tidak cemas dengan hari esok, tidak pernah ingat masa lalu. Berantem dengan temannya saat itu juga maaf-maafan. Sebentar nangis, sebentar tertawa-tertawa. Itulah anak. Dan anak itu ya bergerak terus. Tubuhnya fleksibel, bergairah. Tidurnya nyenyak, lelap. Bangun tidur penuh gairah. Main lagi. Tidak terlalu serius menghadapi kehidupan. Bahkan anak itu dengan sedikit upaya saja berkah kehidupan sudah datang. Itu yang dimaksud dengan fase sinom. Dan dalam kehidupan sekarang ini kita sudah kehilangan fase itu. Kita terlalu serius. Makanya mari kita sadari agar kita kembali ke fase itu. Berikutnya kinanti, masa pencarian jati diri. Wajar kan kalau kita sekarang mempertanyakan, sebenarnya saya ini siapa? Dari mana saya asal? Dan kemana saya akan pulang setelah ini? Apa peran saya di sini? Apa tugas saya di sini? Bagaimana saya bisa menemukan ya arti dari kelahiran saya dalam kehidupan yang sekarang? Itu fase kinanti. Dan fase-fase itu dilewati begitu saja tanpa kesadaran. Sekarang coba tumbuhkan kembali. Fase asmarandana, fase jatuh cinta, fase merasakan ya ketertarikan kepada pasangan. Kenapa kita bisa tertarik pada pasangan? Dari mana energi ketertarikan itu datang? Pernah nggak kita menyadari? Sampai akhirnya fase gambuh, fase untuk memutuskan kita akan hidup bersama dengan orang yang berbeda. Berbeda jenis kelaminnya, berbeda cara berpikirnya, berbeda wataknya, berbeda cara dibesarkan dalam keluarganya, berbeda program studi di perguruan tinggi yang diambilnya, berbeda pekerjaannya, berbeda perannya. Coba bayangkan. Kalau kita tidak sadar bahwa fase gambuh itu adalah fase di mana kita latihan menerima perbedaan, maka kita tidak akan bisa menerima perbedaan. Lalu memaksakan selalu persamaan. Padahal jelas-jelas kita ini berbeda. Makanya disitulah ya
kita banyak sekali mengalami kegagalan, tidak tidak mengalami kebahagiaan ya di fase rumah tangga. Makanya kata Sokrates ya, Sokrates berkata, menikahlah kamu ya. Kalau kamu dapat pasangan yang baik, maka kamu akan bahagia. Dan kalau kamu mendapatkan pasangan yang tidak baik, kamu juga akan menjadi seorang filosof. Jadi sebetulnya mendapatkan pasangan yang tidak baik itu juga akan membuat seseorang menjadi bijaksana. Jadi sebenarnya tidak ada yang buruk. Tapi yang paling penting mengerti bahwa di fase gambuh itu kondisi psikologis kita, kondisi kesadaran kita harusnya sudah sampai di fase itu sehingga siap untuk menerima perbedaan. Nah, kenapa banyak orang yang gagal di fase itu? Karena apa? Karena semua terlewatkan. Fase Mas Kumambang di rahim ibu lewat kesadarannya, fase mejilnya lewat, fase sinomnya lewat, fase kinanti lewat, fase asmarandana lewat, fase gambuhnya juga menjadi lewat. Itu para sahabat. Kenapa? Karena hidup dalam keadaan tidak sadar. Sekarang, ya di tangga yang ketiga ini, saya mengajak kita semua. Yuk, kita serang bertanya. Sudah di fase mana secara fisik kita saat ini? Lalu apakah kesadaran kita ya bersinergi, koheren, cocok nggak dengan fase kesadaran, fase fase fisik yang sudah kita capai? Kalau tidak, nah disinilah kita harus kembali untuk tekun meniti ke dalam diri. Agar apa? Agar fase-fase yang bersesuaian dengan fase pertumbuhan fisik kita itu ya sesuai dengan fase kesadaran yang kita capai. Nah, kalau kita sudah sukses di fase ini ya, fase gambuh, fase berumah tangga, siap menerima pasangan yang berbeda wataknya, siap menerima anak-anak yang akan lahir juga berbeda wataknya, dan kita bisa menerima setiap anak-anak apa adanya, hormati anak sebagai tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri, sehingga kita tidak pernah memaksakan keinginan kita sebagai orang tua kepada anak. Biarkan anak tumbuh menjadi dirinya sendiri, bukan anak dipaksa untuk menjadi diri kita. Yuk kita pertanyakan pada diri kita. Nah, selanjutnya masuk fase durma. Durma itu dharma. Dharma itu berarti fase untuk berbagi. Berbagi apa? Apa yang mau kita bagi kalau kita tidak punya sesuatu yang untuk dibagi? Bagikan ya pengalaman untuk latihan menerima dan menghargai perbedaan itu kepada keturunan kita. Kan banyak, mohon maaf, yang mewariskan sesuatu yang buruk. Sehingga ya watak orang tua yang buruk pun ditiru oleh anak. Perilaku orang tua yang buruk pun ditiru oleh anak. Makanya hati-hati para sahabat. Anak itu sering gagal mendengar nasihat orang tua, tapi dia tidak pernah gagal untuk meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Hati-hati, karena anak punya yang namanya mirror neuron, cermin saraf. Semua yang dia lihat, yang dia dengar akan dipraktekkan. Jadi orang tua ya dengan pasangannya banyak konflik, itu akan mewariskan konflik itu pada anak, terekam dalam alam bawah sadarnya. Makanya dia tidak bisa ya berdharma, tidak bisa mewariskan nilai-nilai baik kepada keturunannya. Kenapa? Gagal memahami dengan kesadaran apa sesungguhnya hakikat dari pernikahan. Apalagi fase pangkur, belajar melepaskan. Sehingga pada saat fase magatru, pegatruh itu, dia sudah berada dalam keadaan damai. Jiwanya sudah suci, jiwanya sudah bersih. Sehingga saat dia memasuki fase pocong, ya, dia bukan sebagai bangkai, tetapi dia dihargai, ya, semua perjalanan hidupnya oleh orang banyak, dirindukan oleh orang banyak. Bahkan kepergiannya disesali. Harusnya seperti itu fase-fase kehidupan kita kalau kita hidup selalu berkesadaran. Semoga latihan saum dan puasa di bulan suci Ramadan ini bisa meningkatkan kesadaran kita. Dan pertanyaan yang dari saya tadi, renungkan. Yuk renungkan. Di mana fase kita saat ini dan kesadaran apa yang sudah dicapai? Dan mengapa ya fase-fase fisik kita tidak bersesuaian dengan fase kesadaran yang harusnya sudah kita capai? Ada apa sebetulnya dengan kehidupan kita? Di mana letak kesalahan kehidupan kita? Inilah tangga yang ketiga yang harus kita pertanyakan pada diri kita. Dan ketika kita terus-menerus mempertanyakan ini, maka kesadaran kita akan meningkat. Itulah para sahabat, tangga yang ketiga. Semoga di tangga yang ketiga, kesadaran kita semakin meningkat lagi. Semakin damai lagi, semakin berkah lagi kehidupan kita. Dan kita selalu dirindukan kehadirannya oleh siapapun di kehidupan kita. Dan kepergian kita akan disesali oleh siapapun yang bersama dengan kita dalam kehidupan ini. Segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan, yang senantiasa
mencurahkan cinta kasihnya tanpa batas kepada seluruh makhluknya di semua tingkatan, di semua ruang dan waktu. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak diperhatikannya. Oleh karena itu, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian di tangga yang keempat ini dalam episode Titian Kesadaran dengan menyertakan Dia. Semoga Allah membukakan pintu kecerdasan kepada kita, membuka seluas-luasnya bejana kosong yang ada dalam diri kita untuk diisi oleh pengetahuan sejatinya. Oleh karena itu, mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, di obrolan kita yang selanjutnya, di tangga yang keempat dari titian kesadaran ini, saya akan berbicara tentang manusia yang terbaik, manusia yang paripurna, manusia yang berguna di dalam kehidupan ini. Sesuai dengan sabda Rasul yang menyatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Bagaimana caranya supaya kita mengerti apakah kita sudah menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain? Tentu saja tidak cukup kita mengklaim bahwa saya sudah bermanfaat bagi manusia yang lain. Harus ada ukuran-ukuran dengan penuh kesadaran dan kejujuran. Dan ukuran ini akan saya kemukakan pada saat ini. Mari kita gunakan instrumen ini untuk mengukur seberapa bermanfaat kita di dalam ruang kehidupan ini. Supaya kita termasuk manusia paripurna. Kalau dalam bahasanya leluhur kita, manusia paripurna itu disebutnya manusia unggul. Manusia unggul, maung. Jadi manusia unggul. Jadi manusia unggul itu adalah kata lain dari manusia paripurna. Orang yang memiliki makna dan memiliki manfaat di ruang kehidupan ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah, sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi manusia yang lain. Ada 6 ukuran untuk mengukur apakah kita sudah bermanfaat bagi manusia yang lain atau tidak. Dan kita jadikan ukuran ini sebagai patokan secara jujur untuk secara sadar kita bisa muhasabah pada diri kita masing-masing. Ukuran yang pertama adalah seseorang disebut bermanfaat bagi yang lain apabila dia dibutuhkan kehadirannya dalam kehidupan ini oleh manusia yang lain. Dan untuk dibutuhkan oleh manusia yang lain berarti dia harus menjadi seorang yang memiliki keahlian, memiliki spesialis keahlian tertentu. Jadi setiap manusia itu datang ke semesta ini sebetulnya sudah dibekali oleh yang namanya berkah kehidupan. Ada kekuatan positif yang ada pada dirinya yang dibekalkan saat dia datang ke ruang kehidupan ini. Karena setiap manusia datang ke ruang kehidupan ini sebetulnya tidak kebetulan. Semuanya adalah direncanakan oleh sang kehidupan. Jadi tidak ada yang kebetulan. Kelahiran kita semuanya penting. Dan oleh karena itu tidak ada manusia yang lebih penting dari manusia yang lain. Awalnya semua penting. Tetapi kemudian dalam perjalanan kehidupan kita menjadi dibutuhkan atau tidak dibutuhkan tergantung bagaimana cara kita meningkatkan kualitas kehidupan kita, memanfaatkan semua potensi yang diwariskan semesta ke dalam diri kita. Jadi ciri yang pertama manusia yang berguna itu adalah dibutuhkan di ruang kehidupan ini. Bagaimana caranya supaya kita dibutuhkan? Berarti kita harus memiliki sebuah keahlian spesifik atau punya
yang disebut dengan profesionalisme. Oleh karena itu maka kita harus mendidik diri untuk membangkitkan semua potensi yang diberikan semesta ke dalam diri kita, sehingga kita dibutuhkan di ruang kehidupan ini. Ada orang yang butuh layanan kesehatan, maka perlu bantuan orang-orang yang bergerak di dunia kesehatan. Ada perawat, di situ ada dokter, di situ ada orang-orang yang memproduksi alat-alat kesehatan, ada orang-orang yang berkeahlian di bidang farmasi. Itu karena dia profesional, punya keahlian. Maka dia akan dibutuhkan di ruang kehidupan ini ketika dia memiliki keahlian. Ada yang punya keahlian sebagai pemusik, ada yang punya keahlian sebagai penari, ada yang punya keahlian sebagai penjaga keamanan, seperti tentara, polisi. Itu kan semua adalah keahlian-keahlian spesifik yang dibangun oleh seseorang yang mau memberdayakan dirinya, memberdayakan potensi yang diberikan Allah ke dalam dirinya. Jadi yang pertama, untuk menjadi seseorang yang dibutuhkan, jelas kita harus menjadi seorang profesional. Untuk menjadi profesional itu tidak mesti ya kita memiliki peran-peran tertentu yang kelihatannya sangat mahal. Menjadi ibu rumah tangga itu sebetulnya adalah peran, ya. Menjadi orang yang bisa memiliki keahlian untuk menyembuhkan orang, misalkan dengan punya keahlian memijit, juga itu profesional. Ada orang yang keahliannya bisa membantu orang-orang yang kecelakaan, keseleo, bisa menyambungkan kembali tulang yang patah dan lain sebagainya. Jadi apapun ya dalam kehidupan ini begitu banyak ragam keahlian yang bisa ya diberdayakan di dalam setiap diri kita. Jadi yang pertama adalah kita menjadi seorang profesional. Profesional itu maksudnya kita memiliki suatu keahlian tertentu ya yang spesifik yang dibutuhkan banyak orang. Itu yang disebut dengan manusia yang bermanfaat ya. Jadi yang pertama dia dibutuhkan dalam kehidupannya. Ada yang punya keahlian dalam bidang psikologi, ada yang punya keahlian di bidang hukum ya, menjadi ahli hukum ya, menjadi pengacara, menjadi apa saja. Ada punya keahlian menjadi broker, ada yang punya keahlian menjadi marketing, ada yang punya keahlian menjadi pedagang, itu semua keahlian. Nah, orang-orang yang punya keahlian yang semacam itu karena dia belajar memberdayakan diri, maka dia akan dibutuhkan di ruang kehidupan ini. Yang kedua, ciri yang kedua manusia yang bermanfaat itu adalah ketika dia sudah memberdayakan dirinya di ruang kehidupan sehingga dia menjadi profesional, maka berkah semesta akan mengalir kepada dirinya. Nah, berkah yang mengalir pada dirinya itu, jangan lupa, itu baru hak yang kita terima. Kewajiban kita adalah membagikan berkah itu. Baru masuk pada fase yang kedua, yaitu kita bisa menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Terutama orang-orang yang memiliki kesusahan di dalam kehidupan ini. Nah, ketika kita bisa membagikan berkah yang kita miliki kepada mereka-mereka yang butuh pertolongan, ya butuh bantuan, maka disitulah ya makna kehidupan kita dapat. Jadi kalau tadi kita memberdayakan berkah kehidupan, yang kedua kita membagikan berkah sehingga kehidupan kita menjadi bermakna. Nah, disitulah ya kita bisa menolong orang-orang yang susah, bisa membebaskan orang-orang yang menderita dari penderitaannya. Baru kita memiliki makna ya, memiliki manfaat di ruang kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, ya orang-orang yang dikatakan bermanfaat dalam kehidupan ini, menjadi sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang kehadirannya di ruang kehidupan ini menjadi berkah, menjadi cahaya dalam ruang kegelapan, bukan menambah kegelapan bagi kegelapan. Jadi kehadirannya selalu mencahayakan semesta. Di mana ada kegelapan, kehadirannya selalu membuat dia membawa cahaya. Dan orang-orang yang membawa cahaya dalam kegelapan itu adalah orang-orang yang dirinya tentu saja sudah mampu mencahayakan dirinya. Jadi orang-orang yang dirinya masih gelap, kemanapun dia pergi hanya akan menambah kegelapan baru. Tapi orang yang dalam dirinya sudah menjadi lilin kecil, walaupun belum menjadi mercusuar di atas bukit, itu sudah akan dibutuhkan untuk menjadi sumber cahaya bagi kehidupan. Nah, semoga kita ya sudah memiliki keahlian yang spesifik sehingga kita dibutuhkan oleh banyak orang. Yang kedua, ya kita sudah menemukan berkah dari keahlian kita
Dan berkah yang mengalir dalam kehidupan kita ini tidak ditahan untuk diri kita sendiri. Karena setelah kita mendapatkan hak, tugas berikutnya adalah melaksanakan kewajiban. Jadi kewajiban kita adalah membagikan berkah. Sehingga kita bisa menolong orang-orang yang susah. Bisa menolong orang-orang yang kekurangan. Karena disitulah sebetulnya makna kehidupan. Saya sering berulang kali menyampaikan ya teguran Allah kepada Nabi Musa dalam hadis qudsi. Hai Musa, kenapa ketika aku sakit, kamu tidak menjenguk aku? Lalu Musa berkata, bagaimana engkau bisa sakit? Nah kemudian Allah berfirman, yang sakit adalah tetanggamu. Dan kalau kamu ya menjenguk tetanggamu, berarti kamu menjenguk aku. Jadi sebetulnya Allah sendiri mengajarkan kepada kita ya untuk bisa peduli kepada orang lain. Nah kepedulian itu ya itu yang dibutuhkan dalam hidup. Nah ketika kita sudah bisa menjalankan fase yang kedua, yaitu kita bisa membagikan berkah yang kita dapat sehingga kita menjadi bermakna bagi banyak orang, masuk fase yang ketiga. Bagaimana kita selalu menghadirkan cahaya dalam setiap kegelapan, menghadirkan kedamaian dalam setiap kekisruhan. Nah, disitulah kita perlu meningkatkan kualitas diri, ya dengan penuh kesadaran. Oleh karena itu, di akhir dari kuliah, ya obrolan tangga yang keempat ini, maka kita harus mempertanyakan pada diri kita, jadi ya, apakah kita sudah menjadi manusia yang bermanfaat atau sebaik-baiknya manusia dalam ruang kehidupan ini? Ya, indikatornya bisa kita gunakan yang saya sampaikan. Satu, apakah kita betul-betul sudah punya keahlian spesifik dalam kehidupan, sekecil apapun itu, sehingga keahlian ini dibutuhkan banyak orang. Yang kedua, apakah kita sudah bisa menolong orang-orang yang kesusahan yang ada di sekitar kita? Jadi kalau kita sekarang masih kesusahan, bagaimana kita bisa menolong orang lain yang kesusahan? Dan sebaik-baiknya manusia kan yang tangannya di atas, bukan yang tangannya di bawah. Kalau hari ini kita ya memang fase kehidupan kita sedang memposisikan diri kita tangan di bawah, awas ya, jangan terlalu nyaman tangan di bawah. Karena tugas berikutnya adalah kita harus mengganti tangan kita menjadi di atas. Nah dengan demikian kita harus bangkit. Jangan terus-menerus berada di posisi itu. Lalu yang berikutnya adalah kita menjadi sumber cahaya bagi semesta. Coba belajar dari matahari. Matahari itu ya jam berapa harusnya bangun. Dan matahari selalu bangun di jam yang tepat. Walaupun penontonnya mungkin masih pada tidur. Dan seperti itulah kehidupan. Ya, kita menjadi sumber cahaya bagi semesta tanpa pamrih. Kita bisa mencahayakan semesta tanpa pamrih. Karena siapapun yang sudah menjadi sumber cahaya, dimanapun ada kegelapan, kalau dia hadir, pasti kegelapan akan sirna. Meniadakan kegelapan hanya dengan menghadirkan cahaya. Nah bagaimana kita bisa menjadi sumber cahaya kalau diri kita selama ini belum tercahayakan? Bagaimana kita bisa menjadi sumber cahaya kalau diri kita masih berada dalam posisi kegelapan? Lalu berikutnya ya, untuk menjadi manusia yang bermanfaat dalam kehidupan, yang keempat adalah kita menjadi pengingat bagi orang-orang yang lupa. Kita menjadi pengingat bagi orang-orang yang lupa. Dalam kehidupan ini banyak yang lupa. Lupa jati dirinya, lupa asal-usulnya, lupa tugasnya, lupa peran kehidupannya, lupa siapa penciptanya, ya, lupa kemana dia akan pulang setelah dia selesai menunaikan tugas dalam kehidupan ini. Yang lupa seperti ini banyak. Karena dia terjebak oleh hiruk pikuknya kehidupan. Sehingga hilang kesadaran. Nah hilang kesadaran itu artinya lupa. Nah di tangga yang keempat ini, semoga kita bisa mengingatkan diri kita. Apakah kita sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan abadi yang harus dijawab oleh kita. Sehingga kita berkesadaran. Dan kalau kita sudah berkesadaran, itu baru hak. Tugas berikutnya kita adalah menunaikan hak kita menjadi suatu kewajiban. Dan kita bukan sekedar untuk menyelamatkan diri kita, mengingatkan diri kita. Tapi kita mengingatkan juga orang-orang yang lupa. Lupa pada jati dirinya. Lupa asal muasal kehidupannya. Lupa kepada sang penciptanya. Lupa peran hidupnya, ya, lupa untuk menjadi kepanjangan tangan Allah dalam kehidupannya. Banyak orang yang lupa dalam kehidupan ini. Disitulah peran kita. Nah kalau kita bisa memiliki peran, membangkitkan dan mengingatkan orang yang lupa, sehingga dia menjadi sadar kembali. Karena kita pun sudah tersadarkan, maka kita menjadi orang yang bermanfaat dalam kehidupannya. Kan selama ini ya, hadis yang disampaikan Rasulullah, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kita abaikan begitu saja. Lalu kita tidak pernah mempertanyakan, siapa orang yang bermanfaat itu? Apa indikator untuk mengukur agar kita termasuk orang yang bermanfaat? Jangan hanya klaim dari diri kita sendiri.
Ya, jadi saya ulangi lagi. Yang pertama, manusia yang bermanfaat itu adalah manusia yang profesional, yang punya keahlian spesifik dalam kehidupannya, punya keterampilan khusus yang dibutuhkan banyak orang, sehingga dia menjadi dibutuhkan dalam kehidupannya oleh banyak orang. Yang kedua, ketika dia sudah menjadi seorang profesional dan dia bisa menemukan berkah dalam kehidupannya, tugas selanjutnya adalah berkah itu digunakan untuk menolong orang-orang yang susah. Nah, otomatis dia harus membebaskan diri dari kesusahan akan dirinya, sehingga dia menjadi orang yang bisa membebaskan kesusahan orang lain. Yang ketiga, ya, orang yang bermanfaat dalam kehidupan ini adalah orang yang sudah bisa menjadi cahaya bagi semesta, yang sudah menjadi lilin kecil, mercusuar di atas bukit, syukur-syukur seperti itu, sehingga dimanapun dia hadir selalu menjadi sumber berkah, sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber ketentraman, ya, sumber cahaya bagi semesta. Sehingga ketika kegelapan ada, dia akan menjadi penerang bagi kegelapan. Kemudian yang keempat adalah orang yang sudah mampu mengingatkan dirinya, sudah sadar, sudah bangkit, sehingga dia pun mampu untuk menyadarkan orang-orang yang lupa dalam kehidupan ini, ya. Dan yang kelima, orang yang bermanfaat dalam kehidupan ini adalah orang-orang yang sudah mampu, ya, membangunkan orang yang tertidur. Orang yang tertidur itu orang yang berada dalam situasi yang tidak sadar. Nah, ketika dia mampu membangunkan orang yang tertidur, karena dia sudah bangun duluan, maka dia akan bermanfaat bagi orang lain. Karena kalau orang yang sudah bangun, itu bukan sekedar dibangunkan, dia harus dibimbing sampai menuju pada kesadaran. Kenapa? Orang yang baru bangun dari tidurnya, itu di suasana subuh, kan sangat berbahaya. Karena subuh itu etape yang sangat berbahaya. Bisa tidur lagi, bisa terus bangun. Jadi jangan nanggung kalau kita mau membangkitkan orang yang belum sadar. Setelah kita bangunkan dari tidur panjangnya, selanjutnya kita harus bimbing dia sampai dia mencapai kesadaran yang sesungguhnya. Jangan sampai dia tidur lagi. Makanya Allah saja sampai bersumpah di Quran surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku bersumpah dengan subuh. Kenapa subuh itu begitu pentingnya? Kenapa Allah bersumpah dengan subuh? Karena subuh adalah etape yang sangat berbahaya. Subuh adalah etape yang sangat rawan. Bisa orang itu tidur lagi, bisa juga orang itu terus ya dia bangun. Sehingga dia bisa menatap matahari yang lebih terang lagi. Itulah yang disebut dengan subuh kesadaran. Jadi kalau kita sudah menyadarkan orang, maka tugas berikutnya adalah membimbing dia sampai menemukan kesadaran yang sesungguhnya. Dan manusia yang berguna yang selanjutnya, yang bermanfaat di ruang kehidupan adalah mereka yang mampu membebaskan orang-orang lain yang terbelenggu oleh ketakutan. Karena manusia ini kan banyak yang takut ya. Takut kehilangan harta, takut mendapatkan situasi kehidupan yang tidak diinginkan. Ya, takut ini, takut itu. Dan takut itu sumbernya adalah pikiran. Dan takut, sekali lagi, akibat dari ya kita dibawa oleh pikiran ke masa depan. Banyak sekali orang yang terus berfokus ke masa depan sampai melupakan saat ini. Itulah pentingnya kita belajar tangga kesadaran yang keempat ini. Sehingga kita bisa mempertanyakan pada diri kita, seberapa manfaat sih kehidupan saya bagi orang lain. Jangan sampai kita mengklaim seakan-akan kita ini paling soleh, kita ini paling benar, kita ini paling itu, paling ini. Dan kemudian kita menjadi overconfidence. Kita menjadi terlalu berlebihan menilai diri kita sendiri. Sementara ukuran yang kita gunakan untuk menilai diri kita seberapa bermanfaat dalam kehidupan kita, kita pun tidak punya ukurannya. Jadi ukurannya ada 6 ya, para sahabat ya. Kita ukur sekarang, kita jujur pada diri sendiri. Yang pertama, sudahkah kita memiliki suatu keahlian spesifik dalam kehidupan ini, sehingga keahlian ini dibutuhkan banyak orang. Seperti sahabat-sahabat kita yang ada di ruangan ini sekarang. Ini saya dibantu oleh tim IT. Nah, mereka ini yang punya keahlian. Saya juga butuh mereka. Punya keahlian untuk mengoperasikan kamera dengan baik. Punya keahlian untuk memotret dengan baik. Punya keahlian mengedit video dengan baik. Punya keahlian untuk merekam ya kajian ini dengan baik. Punya keahlian untuk mengupload kajian ini ke. Dia punya keahlian spesifik yang dibutuhkan. Nah, inilah orang-orang yang soleh. Inilah orang-orang yang ya memiliki kebermaknaan di ruang kehidupan. Jadi jangan merhatikan orang soleh itu dengan ukuran-ukuran yang tidak diajarkan oleh leluhur kita. Nabi Muhammad sendiri mengatakan, ya, kamu tidak disebut orang yang beriman jika kamu tidur nyenyak sementara tetanggamu tidak bisa tidur karena kelaparan. Jadi sebenarnya soleh itu adalah kepedulian, ya. Jadi bukan kita terus-menerus ya menjalankan ritual-ritual agama sementara tanpa kesadaran. Betul bahwa ritual agama itu instrumen yang bisa membangun kesadaran. Kalau itu benar melakukannya.
Tetapi ritual agama pun tidak akan membangun kesadaran, kepedulian, cinta kasih kalau kita tidak tahu esensinya. Itulah pentingnya kita belajar. Disinilah kita mempertanyakan kembali, ya, seberapa tinggi kesadaran yang sudah kita capai. Di titian kesadaran yang keempat ini, sekarang tugas kita adalah mempertanyakan seberapa berarti, ya, diri kita di ruang kehidupan ini. Saatnya kita introspeksi diri, saatnya kita muhasabah. Jadi ukuran yang pertama adalah bagaimana kita memiliki keahlian spesifik, keahlian yang profesional. Apapun keahlian itu, ya, yang dibutuhkan banyak orang. Ada orang punya keahlian ngecat. Karena ngecat itu juga tidak semua orang bisa, ya. Hasilnya kan tidak orang yang profesional di bidang itu dengan yang tidak, beda. Bukan sekedar membuat dinding jadi putih, tetapi bagaimana, ya, kualitas dari warna dinding itu kan tergantung bagaimana seseorang secara profesional. Ada yang punya keahlian di bidang otomotif, ada yang punya keahlian di bidang kelistrikan, ada yang punya keahlian di bidang di bidang olahraga. Wah, luar biasa. Jadi begitu banyak ragam keahlian. Tetapi kita memilih satu saja. Kita menjadi profesional, spesifik di keahlian tertentu. Itu yang disebut dengan soleh. Jadi soleh itu kita berarti bagi orang banyak. Maka ukuran orang yang beriman itu, ya, tidak ada kaitannya dengan berapa banyak ritual ibadah yang dilakukan. Karena ritual ibadah itu hanya instrumen untuk membangun kesadaran. Tapi Nabi Muhammad di sini mengatakan tidak disebut orang yang beriman jika dia melewati suatu jalan, mendapati ranting dan ranting tidak disingkirkan. Itu lagi-lagi kepedulian. Bahkan ada seorang sahabat yang baru saja menolong anjing yang hampir saja, ya, sekarat. Karena apa? Kekurangan air. Dan kemudian menolongnya dan dilaporkan pada Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi kami menolong seekor anjing yang menjulurkan lidahnya karena, ya, dia butuh air. Dan kami membuka terompah kami dan kemudian memberikan air kepada anjing itu. Apa kata Rasulullah? Min ahlil jannah, min ahlil jannah. Itu adalah apresiasi dari Rasul kepada orang yang peduli. Pada anjing saja begitu peduli, apalagi kepada makhluk manusia sesamanya. Jadi lucu, ya, kalau kita mengaku sebagai umatnya, tetapi kemudian kita saling membenci, bahkan kita saling menghujat, saling merendahkan, merasa paling benar. Kan itu bukan cirinya umatnya Rasulullah. Karena ciri umatnya Rasulullah itu adalah ruhama ubainahum. Dia berkasih sayang dengan sesama. Jangan-jangan dengan sesama manusia, dengan sesama makhluk, dengan sesama pohon, ya, dengan semua binatang, semua, ya, dia memiliki kasih sayang. Bahkan membunuh seekor semut pun mungkin tidak berani lagi, ya. Itu karena orang yang sudah tinggi tingkat cinta kasihnya. Jadi ukuran seberapa bermanfaat kita di ruang kehidupan ini, yang pertama adalah apakah kita sudah memiliki keahlian yang dibutuhkan banyak orang. Kalau belum, yuk, tidak terlambat untuk memiliki itu. Yang kedua, apakah keahlian yang saya miliki ini mendatangkan berkah, sehingga berkah yang saya miliki itu bisa menolong orang yang susah? Apakah itu sudah kita lakukan? Atau selama ini kita hanya berfokus pada diri kita sendiri dan kita tidak peduli pada kesusahan orang lain? Yang ketiga, apakah betul kita sudah menjadi lampu bagi semesta? Apakah kita menjadi sumber cahaya bagi kegelapan? Apakah ketika ada kegelapan betul-betul kita menjadi sumber cahaya yang bisa membebaskan kegelapan? Atau malah kita justru menambah kegelapan baru? Yang keempat, apakah kita sudah bisa mengingatkan orang-orang yang lupa dalam kehidupan ini? Apakah kita sudah mengingatkan diri kita? Apakah kita sudah sadar siapa diri kita yang sesungguhnya? Dari mana kita asal? Apa peran kita? Dan kemana kita akan pulang setelah ini? Bagaimana kita bisa menjadi kepanjangan tangan Allah dalam kehidupan ini? Bagaimana kita membebaskan diri dari rencana-rencana hidup kita yang berbeda dengan rencana Allah dalam kehidupan kita? Dan yang kelima, tugas kita adalah bagaimana kita bisa membangunkan orang yang tertidur? Apakah kita saat ini sudah benar-benar bangun? Apakah benar saat ini kita sudah benar-benar terjaga? Semua pertanyaan itu alamatkan pada diri kita. Jangan keluar dari diri kita. Maka tangga kesadaran kita, titian tangga kesadaran kita dari hari ke hari akan meningkat. Dan yang kelima, apakah kita sudah bebas dari ketakutan? Apakah kita sudah bebas dari rasa khawatir? Bagaimana cara kita membebaskan dari ketakutan dan khawatir? Semua pengendaliannya adalah di pikiran. Lalu ketika kita sudah membebaskan dari ketakutan dan khawatir, tugas berikutnya, tidak selesai para sahabat. Kita harus mampu juga menolong orang-orang yang belum bisa dibebaskan dari penjara ketakutannya. Karena banyak orang yang khawatir dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena dia masih dikendalikan oleh pikirannya, belum dikendalikan oleh kesadarannya. Terlalu banyak peran yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Tapi setidak-tidaknya
Cobalah gunakan 6 ukuran yang saya sampaikan saat ini. Lalu kita akan tersadar saat ini juga, oh ternyata saya belum memiliki keahlian yang spesifik yang dibutuhkan banyak orang. Oh ternyata selama ini saya belum bisa menolong orang-orang yang susah, karena saya pun masih susah. Bagaimana saya membebaskan dari kesusahan saya? Yang ketiga, ya, saya selama ini belum menjadi sumber cahaya bagi semesta. Yang keempat, oh ternyata saya selama ini masih tertidur, belum tersadar, belum terjaga. Saya belum bisa membebaskan orang-orang yang masih tertidur. Yang keempat, ya, ternyata saya juga masih lupa kepada asal muasal diri saya, lupa diri sejati saya. Bagaimana cara saya mengingatkan agar saya segera bisa sadar siapa diri saya, dari mana saya asal, kemana saya harus pulang. Kemudian yang keenam, ukuran yang sangat luar biasa. Apakah saat ini kita masih dipenjara oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, sehingga kita menjadi stres, depresi, ketika mendapatkan yang tidak diinginkan kita menolaknya? Yuk kita bebaskan semuanya. Sahabat, gunakan ukuran yang saya sampaikan yang 6 itu untuk menaiki tangga kesadaran yang keempat. Cobalah pertanyakan pada dirimu, dan kita akan tersadar. Dan semoga hari ini kita bisa bangkit setelah melewati tangga yang keempat ini. Lalu kita menemukan kesadaran baru. Segala puji hanya milik Allah, Sang Maha Cinta, Sang Maha Pengasih, Sang Maha Penyayang, yang cintanya tanpa batas, yang menumpahkan kasih sayangnya pada semua makhluk tanpa batas, yang senantiasa membersamai kita dalam setiap hela nafas kita. Sang hidup yang membuat tubuh kita selalu berdaya, sang hidup yang membuat tubuh kita berfungsi, karena kehadirannya membuat kehidupan kita menjadi bergairah. Oleh karena itu, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukur alhamdulillah, kita sekarang sudah bisa memasuki tangga kelima dari titian kesadaran yang akan saya sampaikan kepada para sahabat semua, agar kita mendapatkan berkah di tangga yang kelima ini. Mari kita awali obrolan kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkahnya, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di tangga yang kelima ini, saya akan berbicara tentang dosa dan kebajikan. Karena selama ini barangkali kita tidak pernah mempertanyakan apa itu dosa, apa itu kebajikan. Dan kenapa manusia bisa melakukan dosa, dan kenapa manusia bisa melakukan kebajikan. Kita akan bahas secara mendalam, sehingga setelah kita mengerti apa itu dosa dan kebajikan, maka kita akan memperoleh kesadaran baru. Para sahabat, sebetulnya dosa itu menyimpangnya pikiran, perkataan, dan perbuatan dari fitrah sejatinya jiwa. Seperti alam semesta, sebetulnya alam semesta ini aslinya itu bersih. Dan kemudian muncullah kotoran di mana-mana. Maka kalau ingin bersih kembali, biasanya kan disapu oleh kita. Dan ketika kita menyapu, kan sebetulnya kita mengumpulkan kotoran. Dan ketika kotorannya disingkirkan, bersih itu datang secara otomatis. Jadi bersih itu sebetulnya bukan ciptaan kita, tapi bersih itu memang sudah bentukan semesta. Karena aslinya semesta itu bersih. Jadi singkirkan saja kotorannya seperti kita menyapu. Kalau kotoran disingkirkan, maka sisanya adalah bersih. Bukan sekedar bersih, bahagia juga seperti itu. Kenapa banyak orang yang tidak bahagia? Padahal sebetulnya aslinya jiwa itu bahagia. Singkirkan aja semua penghalang ketidakbahagiaan, maka bahagia itu tidak usah dicari. Bahagia itu akan datang dengan sendirinya secara otomatis.
Jadi seperti itu. Yang namanya dosa itu adalah penyimpangan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang menyimpang dari fitrah otentiknya dari jiwa. Ketika kita menyimpang, baik pikiran, perkataan maupun perbuatan, penyimpangan itu membuat jiwa menjadi gelisah, jiwa menjadi tersiksa. Jadi ketika kita mengalami ketersiksaan di dalam, kegelisahan di dalam, itu sebetulnya indikasi bahwa sebetulnya ada penyimpangan terhadap fitrah otentik dari jiwa kita sendiri. Jadi sebetulnya dosa dan kebajikan itu alarmnya ada dalam diri kita. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, baik di pikiran, perkataan maupun perbuatan, yang membuat kita gelisah, yang membuat jiwa itu tersiksa, itu sebetulnya alarm dari dalam diri kita bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu sebetulnya menyimpang dari fitrah aslinya. Itu yang disebut dengan dosa. Nah sebaliknya ketika kita memikirkan sesuatu, mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu yang selaras dengan fitrah otentiknya dari jiwa, maka akan timbul kebahagiaan di dalam. Akan timbul kepuasan di dalam. Dan itulah yang disebut dengan kebajikan. Oleh karena itu, kita sering mendengar istilah-istilah orang awam. Jadi kalau kita melakukan dosa, maka kita harus bertaubat. Jadi ketika kita menyimpang, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, yang membuat jiwa kita gelisah, maka kita harus taubat. Taubat itu kan artinya adalah kembali. Jadi taubat yang sesungguhnya adalah mengembalikan jiwa kita, mengembalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita ke fitrah otentiknya jiwa. Nah, apa cirinya sudah kembali? Cirinya sudah kembali itu jiwa kita akan mengalami kebahagiaan, kedamaian, ketentraman. Itu, ya. Nah, sekarang mari kita urai lebih dalam. Sebetulnya dosa itu akibat apa? Kenapa orang bisa menyimpang pikiran, perkataan, dan perbuatannya? Ternyata ya, dosa itu adalah produk dari ketidaksadaran. Apa sih ketidaksadaran itu? Ketidaksadaran itu persis seperti orang yang tertidur sambil berjalan. Ada orang yang tertidur sambil berjalan. Jadi dia jalan padahal dia tuh tidur sebetulnya. Jadi dia melakukan aktivitas, dia seperti bangun, tapi sebetulnya dia tidur. Nah bisa dibayangkan ya, orang yang tertidur sambil berjalan. Kira-kira itulah gambaran dari ketidaksadaran. Jadi supaya mudah para sahabat memahaminya, saya buat ilustrasi yang gampang, yang mudah, supaya tidak terjebak pada kerumitan. Karena ciri orang yang mengerti itu sebetulnya bisa menyederhanakan yang rumit menjadi sederhana. Dan sebaliknya, ciri orang yang tidak mengerti malah justru yang sederhana pun menjadi sangat rumit. Jadi sebetulnya dosa itu adalah produk dari ketidaksadaran. Di mana ada ketidaksadaran, di situ pasti akan terjadi yang namanya dosa. Berarti kebajikan produk dari apa? Nah, kebajikan itu pasti produk dari kesadaran. Jadi sederhana ya, begitu kita mengalami ketidaksadaran, maka kita akan memproduksi yang namanya dosa. Begitu kita mengalami ketidaksadaran, produknya adalah dosa. Tapi begitu seseorang mengalami kesadaran, maka dia akan memproduksi yang namanya kebajikan. Kira-kira seperti itu. Jadi apapun yang dilakukan dengan ketidaksadaran, akibatnya pasti dosa. Dan apapun yang dilakukan dalam kesadaran, pasti akibatnya adalah kebajikan. Jadi kalau kita ingin terhindar dari dosa, sebetulnya sederhana. Berarti kita harus segera berpindah dari ketidaksadaran menuju kepada kesadaran. Sesederhana itu para sahabat. Makanya di tangga yang kelima ini kita sudah naik nih pemahamannya ya. Semoga kita memiliki bekal sehingga kesadaran kita terus-menerus meningkat.
Sehingga titian kesadaran ini nanti sampai yang ke-30 itu bisa menuntaskan segala ketidaksadaran kita menuju kepada kesadaran. Nah, apa sih yang bisa kita lihat di luar diri kita tentang orang-orang yang sadar? Kalau orang itu sadar, mustahil membunuh. Kalau orang itu sadar, mustahil melakukan tindakan kekerasan. Kalau orang itu sadar, mustahil mencemooh orang lain. Kalau orang itu sadar, mustahil merendahkan orang lain. Kalau orang itu sadar, mustahil menghina orang lain. Kalau orang itu sadar, mustahil menghakimi orang lain. Kalau orang itu sadar, mustahil marah pada orang lain. Kalau orang itu sadar, mustahil menghakimi orang lain. Jadi sebetulnya semua tindakan-tindakan yang saya sebutkan tadi itu adalah produk ketidaksadaran. Dan ketidaksadaran itu selalu berakibat dosa. Oleh karena itu maka ketidaksadaran ini saya umpamakan seperti orang yang tertidur tapi jalan-jalan. Nah ini sangat berbahaya kan? Itu. Nah lebih bahaya lagi ketika ketidaksadaran ini dibiarkan. Jadi kalau orang itu sadar, kan tidak mungkin, mohon maaf, memperkosa. Kalau orang itu sadar, tidak mungkin kan mencuri. Jadi sebetulnya korupsi, mengambil hak orang lain yang bukan haknya, menyembunyikan hak orang lain, menganggap orang lain tidak tahu, itu sebetulnya produk dari ketidaksadaran. Jadi kalau sadar, sebetulnya tidak ada perkosaan. Kalau sadar tidak ada korupsi. Kalau sadar tidak ada penyiksaan. Kalau sadar tidak ada itu fitnah. Kalau sadar tidak mungkin kan merendahkan. Kalau sadar tidak mungkin menebar kebencian. Kalau sadar tidak mungkin kan menghujat. Jadi semua hal yang saya sebutkan tadi itu sebetulnya akibat dari ketidaksadaran. Makanya ketidaksadaran produknya pasti dosa. Nah karena itu sudah menyimpang dari fitrah otentiknya jiwa gitu. Oleh karena itu maka kita harus bersih-bersih. Makanya sangat pantas ya kalau Allah sendiri di Al-Quran memberikan sebuah penghargaan. Beruntunglah mereka yang menyucikan jiwanya. Jadi menyucikan jiwa itu artinya mengembalikan pikiran, kata-kata dan perbuatan kita ke fitrah otentiknya jiwa. Sehingga jiwa mengalami kebahagiaan, kedamaian, itu yang disebut dengan menyucikan jiwa. Jadi menyucikan jiwa itu adalah bertobat. Tobat itu artinya kembali. Jadi mengembalikan pikiran kita yang tidak selaras dengan jiwa, mengembalikan perkataan kita yang tidak selaras dengan jiwa, mengembalikan tindakan dan perbuatan kita yang tidak selaras dengan jiwa. Itu yang namanya tobat. Jadi tobat itu sebetulnya adalah tindakan sebetulnya. Memang kita bagus membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Jadi semoga Allah yang Maha Agung mengampunkan dosa saya. Tetapi ucapan istighfar saja tidak cukup kalau tidak diiringi dengan tindakan. Karena istighfar itu sebetulnya adalah sebuah perkataan yang akan menyadarkan kepada kita betapa pentingnya kita harus kembali kepada fitrah otentiknya jiwa. Sehingga jiwa akan mengalami kedamaian, akan mengalami kebahagiaan. Jadi ketidaksadaran itu di mana memerintahnya? Nah ketidaksadaran itu selalu memerintah dalam kegelapan. Nah begitu kita diperintah oleh ketidaksadaran dalam kegelapan, semua jenis musuh akan masuk ke dalam diri kita. Jadi sebetulnya si ketidaksadaran ini memerintahnya itu dalam kegelapan. Nah itulah pentingnya kita mampu menghadirkan cahaya sejati di dalam kegelapan batin kita. Saya berbicara cahaya sejati bukan cahaya yang di luar. Karena kalau cahaya yang di luar itu kan tidak abadi. Cahaya lampu tidak abadi, cahaya lilin tidak abadi, Bahkan cahaya matahari itu juga tidak abadi. Karena matahari suatu saat akan mati. Matahari akan berhenti bersinar. Jadi walaupun umur matahari itu panjang, tapi tetap saja tidak abadi. Karena suatu saat matahari akan mati.
Nah, semua cahaya-cahaya yang di luar itu adalah cahaya-cahaya semu, ya, cahaya-cahaya yang ada dan kemudian akan tidak ada. Tapi ada cahaya di dalam diri kita, yaitu cahaya batin kita, cahaya jiwa kita. Dan cahaya itu tidak bergantung pada kehidupan dan kematian. Kita hidup, cahaya itu ada. Kita mati juga cahaya itu ada. Nah, itu yang disebut dengan cahaya di atas cahaya. Makanya para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para bijak, para suci, mereka itu berkonsentrasi untuk menemukan cahaya sejati itu di dalam, ya. Jadi kalau sudah menemukan cahaya sejati di dalam itu, ya, maka kita tidak akan mudah terjerumus dalam ketidaksadaran. Sebagai ilustrasi sederhana, ya. Jadi saya coba membuat ilustrasi yang sederhana sekali. Coba, ya. Kalau ada pencuri. Pencuri ini saya yakin tidak akan berani masuk ke rumah kita. Satu, ya. Jika lampu di rumah kita masih menyala. Tidak akan masuk kalau lampu masih menyala. Tapi begitu lampu di rumah kita sudah gelap, mungkin si pikiran pencuri menganggap sudah bisa masuk karena merasa dirinya akan aman. Yang kedua, ya, si pencuri ini akan masuk ke rumah kita apabila, ya, penjaga di rumah kita sudah tidak terjaga lagi. Dia sudah tidak terjaga lagi. Begitu penjaga masih terjaga, saya yakin pencuri tidak akan pernah berpikir untuk memasuki rumah kita. Apalagi kalau di rumah kita tuh masih ada orang berjalan-jalan, masih ada orang berbicara, masih ada kehidupan di rumah kita. Saya yakin, ya, pencuri tidak akan berani masuk. Karena apa? Karena semua orang di rumah itu masih dalam keadaan terjaga. Jadi lampu menyala itu simbol dari kesadaran. Ya, keterjagaan simbol dari kesadaran. Ya. Nah, ketika kegelapan datang, ketika keterjagaan sudah hilang, maka otomatis, ya, pencuri akan masuk. Makanya kita pernah dengar ada yang namanya cerita sastra, ya, seperti cerita Rama dan Sinta. Jadi sebetulnya Rama itu menggambarkan diri kita, sedangkan Sinta itu menggambarkan kesadaran yang ada dalam diri kita. Nah, jadi Sinta ini kan kesadaran. Nah, kesadaran ini ternyata dicuri. Nah, pencurinya namanya Rahwana. Jadi Rahwana itu melambangkan pikiran gelap. Rahwana itu melambangkan ego. Rahwana itu melambangkan dasamuka. Jadi dasamuka itu artinya si banyak wajah. Jadi si banyak wajah berarti dia itu bertopeng. Nah, sesuatu yang bertopeng itu sebetulnya adalah pikiran yang gelap. Pikiran yang belum tercahayakan oleh cahaya sejati dari dalam. Nah, jadi cerita Ramayana itu sebetulnya sangat bagus, ya, kita cermati. Jadi Sinta ini dicuri oleh Rahwana. Jadi itu, ya, kenapa Rama itu kehilangan Sinta? Karena saat itu Rama mengalami, ya, kegelapan batin. Ya, sama seperti tadi. Ketika lampu di rumah kita sudah tidak menyala lagi, maka, ya, pencuri akan mengatakan, wah, pasti orang-orang di rumah kita sudah tertidur. Maka dia berani masuk ke rumah karena merasa aman. Tapi ketika lampu menyala, penjaga masih terjaga, orang-orang di rumah masih berjalan dan berbicara, itu namanya masih terjaga. Saya yakin pencuri tidak akan masuk menyelinap ke rumah kita. Nah, mana rumah kita yang sebenarnya? Rumah kita adalah diri kita sendiri. Nah, kita ini kan sering mengalami kecurian. Nah, ketika kita marah, itu namanya kecurian. Ketika kita iri, itu namanya kecurian. Ketika namanya dengki, itu namanya kecurian. Ketika kita menghujat, itu namanya kecurian. Ketika kita merendahkan orang, itu kecurian. Nah, begitu kita kecurian, nah, apa yang tercuri? Yang tercuri adalah kesadaran, karena dicuri oleh pikiran gelap yang ada dalam diri kita sendiri. Maka, ya, itu sangat berbahaya. Sehingga kita, ya, akan mengalami yang disebut dengan dosa tadi. Dan kita akan memasuki yang namanya ketidaksadaran. Ya, coba ada orang tua, ya, rela membunuh anaknya. Ada anak rela membunuh orang tuanya. Ya, gitu. Itu kan sebetulnya bukti-bukti nyata bahwa, ya, kegelapan, ketidaksadaran itu sedang beroperasi. Dia sedang memerintah. Nah, ketika ketidaksadaran memerintah sangat berbahaya karena akibat yang akan keluar itu adalah perbuatan yang disebut dengan dosa tadi. Nah, semoga ilustrasi ini,
bisa memudahkan para sahabat untuk bisa, oh, saya masih sering kecurian. Kesadaran saya sering tercuri. Apa artinya? Artinya kalau kesadaran kita mudah tercuri, kan artinya bahwa di dalam diri kita masih ada kegelapan. Keterjagaan kita itu masih sangat rentan terhadap pencurian. Itu ya, para sahabat. Nah, oleh karena itu, maka ya kita harus mengenal apa yang disebut dengan ego. Ya, kita harus mengenal apa yang disebut dengan ego. Ya, maka langkah berikutnya saya akan kenalkan ego dan kesucian. Sebetulnya apa sih kesucian itu dan apa ego itu? Karena kita sering bilang ego, ego, ego. Jadi sebenarnya ego itu sederhana ya. Ego itu adalah ketika kita dikendalikan oleh diri palsu kita. Dan diri palsu itu adalah kegelapan batin kita. Diri palsu itu adalah kegelapan pikiran kita. Jadi diri palsu ya, di mana kita sedang dikendalikan oleh ego dan kegelapan batin kita, ya kegelapan batin kita itu yang namanya ego. Jadi sebenarnya ego itu adalah diri kita yang sedang dikendalikan oleh ketidaksadaran. Itu yang namanya ego. Makanya ego itu sangat berbahaya karena ego itu kegelapan. Ketika ketidaksadaran ada dalam diri kita mudah tercuri. Makanya orang yang egonya besar itu mudah sekali marah, mudah sekali tersinggung, ya, mudah sekali menjustifikasi orang, mudah terjebak benar salah, mudah terjebak baik buruk. Itu adalah produk-produk dari ego. Karena sesungguhnya fitrah otentiknya jiwa itu adalah suci. Makanya ketika seseorang mampu ya mengendalikan egonya, maka dia akan menemukan yang namanya kesucian. Begitu memasuki kesucian, berarti dia memasuki kesadaran. Begitu memasuki kesadaran, maka apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan, apa yang dilakukan, produknya pasti yang bernama kebajikan. Ya, nah ketika seseorang dikendalikan oleh ketidaksadaran atau ego itu, ya, kebajikan pun tidak akan menjadi kebajikan. Jadi apa yang disebut dengan kebajikan itu tidak mungkin menjadi kebajikan. Nah, saya beri ilustrasi sedikit, para sahabat, ya. Kenapa? Ya, di Al-Quran, itu di Quran surat An-Nisa, ayat 142, ya, digambarkan bahwa, ya, orang-orang yang sholat, tetapi sholatnya itu malas, sholatnya itu ria, sholatnya itu tidak bisa mengingat Allah, ingat Allahnya sangat sedikit, maka dikatakan orang yang sholat semacam itu disebut sholatnya orang munafik. Nah, kemunafikan itu kan berarti ketidaksadaran. Kemunafikan itu berarti ego. Kemunafikan itu berarti kegelapan. Makanya di Quran surat An-Nisa ayat 145 dikatakan bahwa ya sesungguhnya tempatnya orang munafik itu adalah neraka yang paling dalam. Nah, jadi artinya adalah ketika kita terjebak oleh ketidaksadaran, maka kita akan memproduksi yang namanya dosa. Nah, ketika kita memproduksi dosa, maka jiwa kita akan mengalami kegelisahan yang mendalam. Akibatnya apa? Ketersiksaan jiwa itu sebetulnya itu sudah neraka di tingkat awal. Nah, itu yang sering tidak disadari. Jadi, kebajikan tidak akan menjadi kebajikan ketika kita dalam keadaan tidak sadar. Jadi, orang yang tidak sadar tidak mungkin berbudi luhur. Ya, jadi sebetulnya ketika orang ya berbudi rendah, ya, itu kan artinya menggambarkan bahwa dirinya dalam keadaan tidak sadar. Ya. Nah, ketika seseorang tidak sadar, itu akan ada ego raksasa ya, di balik kebajikan yang dilakukan. Jadi, orang yang tidak sadar melakukan kebajikan. Maka ketika dia melakukan kebajikan, itu selalu akan ada ego raksasa di dalam dirinya, ya. Itu yang tidak bisa dihindari. Nah, ego raksasa itu kemudian akan mengendalikan. Sehingga ketika orang melakukan kebajikan, timbul yang namanya ria, ingin mendapatkan penghormatan, ya. Ketika orang lain tidak menghormati dirinya dengan kebajikannya, maka dia sendiri tidak secara kontinu melakukan kebajikan. Sehingga kebajikannya itu ada syarat, ya. Gitu. Nah, kan banyak sekali tidak disadari oleh kita sering mengklaim apa yang kita lakukan kebajikan, padahal kebajikan yang dilakukan itu sebetulnya produk dari ketidaksadaran. Jadi kebajikannya adalah kebajikan yang palsu. Oleh karena itu maka kebajikan pun tidak akan menjadi kebajikan ketika kita dalam keadaan tidak sadar. Karena akan selalu ada ego raksasa di balik kebajikan yang dilakukan.
Kalau kebajikan itu dilakukan dalam keadaan tidak sadar, dan itu tidak bisa dihindari. Ya, jadi akhirnya ya, kebajikan yang dilakukan dalam ketidaksadaran itu ya seperti melakukan kesucian, tetapi sebetulnya di belakangnya ada kepura-puraan. Nah, itu yang disebut dengan kesia-siaan. Gitu, ya. Yang sederhana saja, yang sederhana ya. Kalau ada 3 anak, ya, 3 anak, kemudian anak yang sebut aja anak ini A, B, C, ada 3 anak. Nah, si A ini saudara kita. Si B itu keponakan kita. Kemudian si C itu orang lain. Nah, kita melakukan kebajikan. Misalnya kita ngasih uang jajan lah sama anak. Nah, si A karena saudara kita diberi uang jajan. Si B karena keponakan kita diberi uang jajan. Tapi si C karena orang lain tidak diberi. Kan sebetulnya kita melakukan kebajikan di situ. Tapi ada syarat. Kebajikan yang kita lakukan, dia harus saudara kita. Padahal si C itu ya melihat saat kita melakukan kebajikan, sebut saja kita memberi uang jajan, kan si C itu melihat. Kan sebetulnya kita membahagiakan si A dan si B, kemudian kita sangat mengecewakan si C. Jadi kalau orang yang sadar ketika dia mau melakukan kebajikan, dia juga membebaskan diri dari syarat. Kan pasti ya jiwa kita akan mengatakan, masa si A dan si B diberi tapi C tidak. Maka dia juga akan memberi si C dengan pemberian yang sama. Kan di situ akan terjadi kepuasan pada jiwa. Ini hal sederhana, tetapi kadang-kadang kita lupakan. Para sahabat ya, ketika kita tidak sadar, ya, apa yang disebut dengan kesucian itu menjadi kesucian yang penuh dengan kepura-puraan. Makanya jadinya kan sia-sia. Makanya ketidaksadaran menghasilkan dosa. Ya, jadi tidak ada kesederhanaan, tidak ada kerendahan hati ketika ketidaksadaran sedang mengendalikan diri kita. Karena apa? Kesederhanaan, kerendahan hati, itu sebetulnya produk dari kesadaran.